Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang baik lagi bijaksana, yang saya hormati para panitia pelaksanaan yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, yang saya hormati para peserta dan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat, hidayah, karunia, inayah dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dua di antaranya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga hari ini kita masih diperkenankan, masih diizinkan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Maka selalu senantiasa kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa pula, salam serta salawat selalu senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya. Semoga di yaumul akhir kelak nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sebagai firman Allah dan juga sebagai kitab Allah yang sempurna. Tidak ada kekurangan atau penambahan dalam Al-Quran. Dengan Al-Quran ini pula Rasulullah SAW berhasil mencetak generasi umat yang berkarakter Qurani, yang kuat akidahnya, yang baik ibadahnya, dan bagus akhlaknya. Membentuk karakter Qur'ani dapat kita lakukan yang pertama dengan senantiasa membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Membaca Al-Quran adalah ladang pahala bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, di mana satu huruf membaca Al-Quran sama dengan 10 pahala. Rasul mengatakan bahwasannya alif lam mim itu bukanlah satu huruf, melainkan alifun harfum, lamum harfum, wa mimum harfum. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga mengucapkan kalimat alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran satu hari satu lembar, satu hari satu juz atau lebih dari itu? Mungkin saja kita dapat membaca Al-Quran satu hari, khatam langsung 30 juz. Masya Allah, berapa pahala yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran? Insya Allah, sangat banyak. Yang kedua adalah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman hidup kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang kedua yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Sesungguhnya Al-Quran itu tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup adalah ketika dia merasa kebingungan bahwasannya apakah Allah masih menerima taubatnya, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asraful ala anfusihim la taqnatu birahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah dengan jelas mengatakan bahwasannya Allah masih menerima tobat-tobat hambanya. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyampun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, yang ketiga adalah
mengajarkan generasi selanjutnya, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, untuk senantiasa membaca, mempelajari Al-Quran, dan tentunya menghafalkan Al-Quran. Lihatlah di zaman kita ini, di mana adik-adik kita, anak-anak kita telah dibinasakan dengan teknologi. Salah satu teknologi adalah handphone. Mereka menggunakan handphone untuk senantiasa bermain game, menggunakan handphone untuk berjoget-joget di depan media, tidak tahu malu, tidak tahu adab, sehingga akhlak dan akidahnya terganggu, dibisikkan, diwas-waskan dengan syaitan untuk selalu senantiasa jauh dari Allah dan jauh dari Al-Quran. Maka untuk itu kita harus ajarkan untuk kepada adik-adik kita dan kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran, sehingga ketika dia besar, dia bisa menjadi pendakwah yang dekat dengan Al-Quran dan menyebarkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Mobil Taufik meluncur tak berdaya, yang salah jalur hingga menabrak batu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.